Sebagai informasi, Mbak Citra diberi waktu 15 menit untuk presentasi dan nanti sisanya diskusi bersama tim penilai. Cek. Permisi panitia, apakah boleh mencoba next slide dulu? Kami mau ngecek presentasinya apakah sudah jalan. Oke, baik. Sebelumnya mohon izin untuk meminta waktunya sebentar, kami akan berdoa terlebih dahulu. Kimia UNS bisa! Siap panitia. Pagi-pagi terbang ke Bali, pulau yang indah dan kaya budayanya. Inilah persembahan dari kami, dari Kimia UNS untuk sawit Indonesia. Pelapisan ganda quercetin dalam UIO 66 dengan karboksimetil selus dari tandan kosong kelapa sawit terkonjugasi asam folat sebagai kandidat pembawa obat kanker kolon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan penilaian terhormat, riset ini di bawah bimbingan Profesor Dr. Renat Fitri Wahyu Lestari MSc dan Dr. Renat Fajar Rahman Wibowo MSI yang diketuai oleh Citra Abriliana, beranggotakan Khosrul Karimah, Husna Habib Mustafa, Rofiqatul Saadah, dan Valentina Kusumaningrum. Inilah presentasi kebanggaan kami. Cancer kills nearly 10 million people every year. These are mothers, fathers, partners, and family members. Nearly 1 in every 6 deaths is due to cancer. Kanker adalah penyakit yang mematikan di dunia. Dengan lebih dari 10 juta kematian sepanjang tahun 2020 menurut WHO. Data menunjukkan jumlah penderita kanker di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kanker kolon tercatat sebagai penyebab kematian kedua akibat kanker di dunia. Lalu, mengapa kematian masih sering terjadi? Pengobatan apa yang masih dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan? Kemoterapi adalah pengobatan kanker yang paling umum dilakukan, yaitu dengan memberikan obat sitotoksik kepada pasien kanker. Salah satu obat yang terbukti efektif sebagai agen anti kanker adalah quercetin. Akan tetapi, pengobatan ini masih belum efektif, di mana sistem obat tidak bisa membedakan sel kanker dengan sel sehat, sehingga obat akan merusak kedua sel tersebut. Inilah penyebab dari berbagai efek samping yang parah, seperti rambut rontok, mual-mual, sembelit, anemia, hingga melemahnya sistem imun. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan peningkatan selektivitas obat, sehingga obat hanya berinteraksi dengan sel kanker tanpa merusak sel sehat. Dalam hal ini, strategi yang digunakan adalah dengan membuat obat ke dalam drug delivery system yang mampu mencegah pelepasan prematur obat sekaligus memberikan agen pentarget aktif. Dalam hal ini, quercetin dimuat ke dalam material penghantar berpori dengan adanya agen penghantar aktif dan polimer responsif pH. Material penghantar obat yang menarik digunakan adalah metal organic frameworks karena memiliki porositas dan luas permukaannya yang tinggi. Akan tetapi, sebagian MOF dilaporkan memiliki toksisitas terhadap beberapa sel sehat dan tidak stabil dalam kondisi asam. UIO 66 merupakan MOF berbasis zirconium dengan ligan tereftalat yang terbukti memiliki toksisitas yang rendah terhadap beberapa sel sehat dan stabil dalam kondisi asam, sehingga cocok digunakan sebagai agen anti kanker kolon. Akan tetapi, UIO 6 masih memiliki selektivitas yang perlu ditingkatkan. Sel kanker kolon memiliki overekspresi reseptor folat, sementara sel normal tidak memiliki. Hal ini dimanfaatkan untuk menargetkan obat secara selektif ke sel kanker melalui ligan. Selanjutnya, untuk mencegah pelepasan prematur obat dalam kondisi asam, maka diperlukan polimer responsif pH sebagai pelindung material berupa
carboxymethyl cellulose atau CMC. CMC merupakan senyawa carboxymethyl cellulose di mana CMC dapat dikonjugasikan dengan asam folat, yang mana konjugasi dalam hal ini merupakan penggabungan dari dua molekul besar melalui ikatan kovalen. Konjugasi CMC dengan asam folat terjadi pada gugus hidroksi CMC. Maka ketersediaannya dipengaruhi oleh ketersediaan gugus hidroksi ini. Dengan demikian konjugasi dipengaruhi oleh gugus hidroksi. Dan derajat substitusi dari CMC. CMC merupakan senyawa turunan selulosa, di mana selulosa melimpah dalam kandang kosong kelapa sawit mencapai 80%, sekaligus memiliki kristalinitas yang tinggi. Melimpahnya kandang kosong kelapa sawit Indonesia sangat berpotensi untuk dilakukan pengolahan yang lebih baik, yaitu dengan menjadikan CMC sebagai polimer pelapis dan polimer konjugat. Hal ini sebagai terobosan baru untuk meningkatkan selektivitas obat. Selanjutnya, penelitian terdahulu oleh Devan Bah dan kawan-kawan 2020 telah membuktikan adanya CMC dapat menekan rilis obat dalam kondisi asam lambung. Akan tetapi, pada model ini masih terdapat 15% obat yang rilis. Di sisi lain, penelitian oleh Parsai dan Ahbari 2022 membuktikan bahwa adanya asam folat, ketosan terkonjugasi asam folat dapat meningkatkan penargetan obat. Akan tetapi, pelapisan quercetin masih tinggi dalam asam. Oleh karena itu, pelapisan MOF, penguatan quercetin dengan MOF yang lebih stabil yaitu IO66 dengan adanya polimer pelindung yaitu CMC dari TKKS yang dikonjugasikan dengan asam folat sebagai sistem bawa obat belum pernah dilakukan. Melihat adanya peluang tersebut, riset ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh derajat substitusi CMC terhadap konjugasinya serta mengkaji karakteristik dan kemampuan materi terlapis ganda sebagai pembawa obat kanker kolon. Material pelapis ganda akan masuk ke dalam sistem pencernaan melalui mulut hingga ke lambung. Pada pH asam lambung, CMC dapat mengkerut dan dapat melindungi obat sehingga obat dapat keluar secara utuh untuk masuk ke dalam usus halus. Pada pH usus halus, CMC dapat mengalami pembengkakan di mana pada kondisi ini memungkinkan terganggunya ikatan silang sehingga CMC dapat larut melepaskan quercetin UiO66 CMC-FA yang selanjutnya berperan aktif pada kondisi kolon. Asam folat pada quercetin UiO66 CMC-FA dapat berikatan selektif pada reseptor folat pada sel kanker. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah isolasi selulosa dari TKKS dimulai dari tahapan alkalisasi, bleaching, dan hidrolisis. Isolasi selulosa yang dihasilkan kemudian dialkalisasi, dieterifikasi sehingga dihasilkan karboksimetil selulosa yang dioptimasi dengan RSM dengan faktor konsentrasi NaOH dan waktu eterifikasi dengan respon yaitu derajat substitusi. CMC yang didapatkan kemudian dikonjugasikan dengan asam folat melalui reaksi coupling dengan EDC-NHS dalam pelarut dimetil sulfoxide. Material final ini dipreparasi mulai dari sintesis UiO66 menurut metode solvothermal, pemuatan quercetin dengan fosintesis metode, pelapisan dengan CMC-FA, dan CMC dengan pengikat silang. Material yang dihasilkan dikarakterisasi dengan FTIR, XRD, HNMR, SAA, TEM, Zetasizer, dan spektrofotometer UV-Vis. Dan studi pemuatan dianalisis, serta studi rilis obat dilakukan pada media simulasi tubuh, serta uji aktivitas sitotoksik pada sel kanker. Berikut adalah hasil isolasi selulosa dan sintesis CMC, di mana selulosa telah berhasil diisolasi, terbukti dari hilangnya serapan lignin, dan CMC telah berhasil disintesis, terbukti dari adanya gugus karboksilat, serta spektra IR yang mirip dengan komersial. Selanjutnya CMC dioptimasi. Hasil optimasi menunjukkan bahwa kondisi yang optimum adalah konsentrasi NaOH 58,2% dengan waktu reaksi eterifikasi selama 3 jam menghasilkan CMC R13 dengan nilai derajat substitusi yang paling tinggi. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa model yang digunakan telah akurat dan dapat diandalkan. Kemudian CMC dari berbagai variasi derajat substitusi dipilih sebagai perwakilan sesuai derajat substitusi komersial yaitu R1 dan R13. CMC R1, R13, dan CMC komersial kemudian dikonjugasikan dengan asam folat, di mana banyaknya asam folat yang terkonjugasi dinyatakan dalam nilai coupling ratio. Dewan penilai yang terhormat, data menunjukkan bahwa CMC R1 dengan nilai DS yang lebih rendah ternyata memiliki nilai coupling ratio yang lebih tinggi dibandingkan R13. Hal ini dapat diakibatkan oleh keberadaan gugus hidroksil yang lebih banyak dan halangan sterik yang lebih rendah akibat sedikitnya gugus karboksilat. Data ini juga menunjukkan bahwa CMC TKKS telah lebih unggul dibandingkan komersial dalam hal konjugasinya dengan asam folat. CMC R1FA inilah yang selanjutnya digunakan untuk pelapisan dan disebut sebagai CMC-FA.
serta keberhasilan konjugasinya telah terbukti dari serapan CO ester, dan menurut data HNMR telah ada puncak serapan khas dari asam folat dan juga CMC. Berikut adalah spektrum MOF dan modifikasinya. Pada MOF UIO66 telah terbentuk ikatan baru ZRO yang diindikasikan dari ikatan koordinasi antara ZR4 dengan prekursor ligannya. Serta pada MOF dimuat quercetin yaitu quercetin UIO66 tidak terjadi perubahan spektra IR yang menunjukkan bahwa pemuatan hanya terjadi secara fisik. Kemudian setelah dimodifikasi dengan pelapisan CFC-FA dan CFC, terbentuknya ada serapan karbonil yang melebar serta intensitas serapan COCI yang menguat yang disumbangkan dari CMC. Karakterisasi material dilanjutkan dengan XRD, di mana pola XRD dari MOF UIO66 telah menunjukkan kesesuaian difraktogram dengan UIO66 menurut standar kristalografi database yang menegaskan bahwa UIO66 telah berhasil disintesis. Kemudian pola XRD setelah pemuatan pelapisan terlihat adanya puncak yang melebar akibat ada sumbangsih dari amorf CMC, yang mana hal ini juga berkesinambungan dengan kristalinitas material yang menurun setelah pelapisan ganda. Data SAA digunakan untuk mengetahui porositas material, di mana material yang didapatkan bersifat memiliki isoterm tipe 4 dengan adanya histeresis tipe 3 yang menunjukkan material bersifat mesopori. Ini juga ditunjukkan lebih lanjut oleh data distribusi pori. Luas permukaan BET, volume dan diameter pori dari MOF UIO66 menurun setelah dimuat quercetin yang menunjukkan bahwa MOF UIO66 pada porinya telah terisi quercetin. Morfologi TEM digunakan untuk melihat morfologi partikel dari material, di mana MOF UIO66 telah berbentuk oktahedral sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Liu dan kawan-kawan tahun 2022. Setelah dimuat quercetin, ternyata quercetin termuat pada pori dan juga permukaan dari MOF. Setelah dilakukan pelapisan dengan CFC-FA, terlihat morfologi partikel menjadi adanya agregasi, serta morfologi dari partikel lebih spherical akibat adanya pelapisan ganda. Dewan penilaian terhormat melalui data TEM juga dapat dilihat bahwa ukuran partikel yang didapatkan dari penelitian ini telah ideal untuk aplikasi penghantaran obat. Analisis nilai zeta potensial dilakukan untuk mengetahui stabilitas dispersi material yang digunakan. Pada material terlapis ganda menunjukkan nilai penurunan nilai zeta potensial ke arah yang lebih negatif secara drastis. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pelapisan ganda lapis demi lapis berhasil dilakukan. Hasil nilai zeta potensial juga menunjukkan telah terpenuhi syarat sebagai material penghantar obat, yaitu memiliki stabilitas dispersi yang baik. Analisis kapasitas pemuatan obat dilakukan untuk mengetahui kapasitas pemuatan dari material yang kami usulkan. Pada riset kali ini, material UIO66 terlapis ganda memiliki kapasitas yang mencukupi, yaitu sebesar 15,07%. Hal ini telah sesuai dengan penelitian sebelumnya. Studi rilis in vitro dilakukan dengan mensimulasikan material yang dimasukkan ke dalam saluran pencernaan. Studi ini menggunakan media buffer sebagai media simulasi dengan 3 variasi pH yang berbeda. pH 1,5 mensimulasikan asam lambung selama 2 jam, pH 7,4 sebagai usus halus, dan pH 6,8 sebagai pH kolon. Berdasarkan data rilis menunjukkan bahwa material yang telah terlapis ganda memiliki rilis paling kecil pada kondisi asam lambung. Hal ini berarti rilis prematur berhasil ditekan. Uji aktivitas sitotoksik dilakukan menggunakan sel uji T4 pada material quercetin UIO66 dan quercetin UIO66 CMC-FA. Hasil menunjukkan bahwa pelapisan CMC-FA dapat mempermudah material masuk ke dalam sel kanker dan meningkatkan aktivitas anti kanker dibandingkan material quercetin UIO66. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konjugasi CMC-TKKS folic acid dipengaruhi oleh nilai DS, di mana nilai DS yang rendah akan menghasilkan nilai coupling ratio yang semakin besar. Pelapisan ganda dengan CMC-FA dan CMC menghasilkan material yang telah dengan ukuran yang ideal, kapasitas pemuatan sebesar 15,07%, stabilitas dispersi yang baik, dan dapat menekan rilis pada asam lambung serta dapat meningkatkan aktivitas anti kanker dibandingkan material quercetin UIO66. Penelitian ini berpotensi sebagai terobosan baru dalam pengembangan material obat yang selektif dalam sel kanker kolon, di mana proses sintesis yang sederhana CMC-TKKS menawarkan performa yang lebih baik dalam berikatan dengan agen penarget asam folat dan juga menawarkan keramah lingkungan ekonomis dibandingkan dengan CMC komersial yang beresiko terjadinya deforestasi dan peningkatan biaya produksi. Riset yang baik adalah riset yang berkelanjutan. Pada tahun 2025 diharapkan material kami memiliki bioavailabilitas dan selektivitas yang tinggi. Pada tahun 2026 diharapkan dapat diketahui jumlah asam folat yang efektif dalam peningkatan antisifat anti kanker dari material.
Kemudian pada tahun 2027 diharapkan material kami memiliki sifat anti tumor dan tidak menimbulkan sitotoksik sistemat pada secara in vivo. Terdapat beberapa luaran yang telah kami dapatkan, di antaranya adalah produk prototipe, poster ilmiah, pendaftaran hak paten, 2 draft artikel ilmiah, diseminasi seminar internasional, dan publikasi media massa di RRI Solo. Pada riset kali ini telah mencapai 100% dan terdapat pencapaian dan kendala sebagai berikut. Terdapat beberapa hal yang patut kami rekomendasikan sebagai berikut. Berikut merupakan dokumentasi selama perjalanan riset kami dan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan laporan akhir ini. Terima kasih kepada Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit BPTKS yang telah mendanai riset kami dan Universitas 11 Maret yang telah mendukung selama perjalanan riset kami. Endah yang Kota Solo ing wayah sonten, boten kesupen tumbas lemper, cekap semangat presentasi kula sedanten, membadi kesan tanpa kanker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pertama yang buat presenter pertama kita. Selanjutnya kepada tim penilai dipersilahkan untuk melanjutkan sesi diskusi. Ya, selamat ya ke tim WNS. WNS ya, betul ya? Betul Bu, WNS. Ya, sudah masuk ke 10 besar. Nah, untuk jadi juaranya ini kita harus tahu, karena 10-10-nya ini bagus-bagus semua ya. Jadi kalau bagus semua berarti milihnya agak susah. Kalau gitu saya nanyanya yang sederhana aja. 1, tolong diulang lagi, tujuan penelitian ini apa? Sederhana aja, jangan kepanjangan. Jadi ini semuanya parameternya semua dicari. Saya jadi nggak melihat apa parameter yang apa sebenarnya yang mau dicari oleh penelitian ini. 1, tujuannya. Baik Bu, untuk tujuan yang pertama adalah untuk melihat pengaruh dari derajat substitusi CMC terhadap konjugasi dengan asam folat. Serta tujuan yang kedua adalah untuk mengkaji karakteristik serta kemampuan material yang kami usungkan sebagai material penghantar obat kanker kolon. Jadi ada 2 ya. Yang 1 derajat konjugasi tadi, pengaruhnya. Nah itu berapa variabel yang digunakan untuk mencari optimasi dari derajat konjugasi tadi? Baik Bu, untuk optimasi yang dilakukan adalah optimasi sintesis CMC dengan 2 variabel berbeda, yaitu faktor konsentrasi naungan. CMC-nya kan dibuat, yang CMC itu sudah ada ya, sudah banyak ya di literatur. Yang mau kalian optimasikan derajat konjugasinya kan? Iya Bu. Izin meluruskan, untuk optimasinya itu kami lakukan pada sintesis CMC-nya Bu, dengan 13 rancangan. Lalu dari variasi CMT dengan berbagai DS yang dihasilkan, kami ambil sampling 2 sampel di antara DS yang mirip dengan komersial dan yang paling tinggi dengan nilai DS-nya, kemudian dikonjugasikan dengan asam folat. Kita lihat dari ketiga sampel tadi itu apa pengaruhnya dari derajat substitusi terhadap konjugasi asam folat, seperti itu Bu. Tapi tadi dilihat ini banyak sekali yang dibuat sendiri. Jadi nanti kalau dibuat sendiri parameternya yang tadi dibuat juga yang UI apa itu, yang itu juga dibuat sendiri juga. Betul. Jadi tahunya kalau itu yang paling optimum bagaimana? Variabelnya ada berapa jadinya? Kan kalian akan menguji semua satu paket itu ya, satu obat itu ya. Itu kalau semuanya dibuat, nanti yang variabelnya itu seperti apa, tolong dijelaskan. Tadi memang sudah ada optimasi yang kurva tadi, tapi itu kurva apa ya tadi yang saya tolong dijelaskan supaya tahu ini sebenarnya tercapai nggak, apa sih sebenarnya yang ditelitinya ini apa gitu. Kalau CNC kita sudah tahu, kalau quercetin tadi apa namanya tuh, obat kankernya sendiri kita sudah tahu. Nah yang kalian mau tahu kan supaya lebih efektif begitu kan? Iya Bu. Jadi pengaruhnya kan, lalu berapa optimumnya gitu ya? Mana yang paling optimal seperti apa begitu kan? Oke. Nah itu aja yang tolong ditunjukkan. Iya baik Bu. Jangan kebanyakan yang ditampilkan, jadi bingung saya juga. Ya, izin meluruskan,
Jadi memang sebenarnya untuk riset kami ini awalnya belum ada optimasi Bu. Lalu ketika perjalanan Monef itu disarankan untuk melakukan optimasi, sehingga kami lakukan optimasi di bagian sintesis CMC-nya dengan tujuan untuk mendapatkan variasi dari CMC berbagai nilai DS seperti itu. Karena sebelumnya temuan kami yang bahwa kami itu sebelumnya hanya membandingkan antara CMC yang kami sintesis secara sederhana dengan komersial. Nah, itu menunjukkan sifat konjugasi asam folat ternyata yang berbeda. Hipotesis kami ini berbeda karena nilai derajat substitusi yang beda, sehingga kami kuatkan dalam riset ini di mana kami preparasi CMC melalui RSM dengan berbagai hasil derajat substitusi yang nantinya kita konjugasikan dengan asam folat sebagai sampling saja, tidak semuanya Bu, karena memang proses konjugasinya ini memerlukan waktu yang lama, dan waktu itu dari Monef ke final itu dalam jangka waktu span-nya itu sedikit, sehingga kita ambil variasi yang memungkinkan dan mewakili dari hasil ini, diambil yaitu R1 dan juga R13, dan nantinya dikonjugasikan Bu dengan asam folat. Jadi yang dikonjugasikan itu nanti ada 3, R1, R13 dan juga CMC komersial, dan ini hasil dari konjugasinya terhadap asam folat seperti itu. Dari nilai coupling ratio ini yang komersial yang warna biru Bu. Kalau yang CMC R1 adalah yang rancangan 1, ini memiliki coupling ratio yang lebih tinggi dibandingkan CMC R13. Kalau hubungannya dengan CMC R1 dan R13 itu derajat substitusi berbanding terbalik dengan nilai coupling ratio. Sementara kalau misalkan yang komersial ternyata ini tidak berkorelasi dengan anggapan, berarti karena sumber yang berbeda ini dari karakteristik CMC-nya yang membuat konjugasi terhadap asam folatnya kurang maksimal seperti itu Bu. Ya, jadi kesimpulannya seperti apa? Tadi tujuannya untuk lihat tingkat derajatnya, lalu kesimpulannya yang mana? Karena kalau kalian masukkan juga di sintesis ada R1, R13 gitu ya. Ini kan variasi untuk sintesa CMC kan? Variasinya kalian ambil yang paling bagus R1 sama R13 ya? Iya betul. Nah, lalu ada CMC yang komersialnya. Betul Bu. Lalu pengaruh dari untuk derajat konjugasinya? Setelah kami melakukan optimasi pada sintesis CMC, itu kan dari DS dari R1 maupun R3 dari 0,8 kemudian 1,86, ketika dilakukan pengukuran dengan coupling ratio itu nilai R1 itu lebih tinggi, kapasitas ataupun kandungan dari asam folat itu lebih tinggi. Alasannya kenapa? Kenapa lebih tinggi? Baik Bu, mengapa nilai CR lebih tinggi? Karena untuk nilai derajat substitusinya ini paling rendah, yang artinya gugus hidroksi yang tersubstitusi itu lebih sedikit, jadi tidak perlu memerlukan substitusi yang terlalu banyak. Itu sudah menghasilkan nilai CR yang tinggi Bu. Ini menunjukkan bahwa CMC hasil sintesis kami juga lebih baik daripada CMC komersial. Izin menambahkan mungkin dari reaksi yang di samping itu Bu, di mana konjugasi asam folat dengan CMC ini melalui gugus hidroksil, gugus OH dan terbentuknya ikatan ester. Sehingga ketika CMC R1 dengan nilai derajat substitusi yang lebih rendah, artinya gugus hidroksilnya itu lebih banyak, sehingga dia lebih banyak mengkonjugasi dengan asam folat, dan juga halangan sterik ataupun halangan tolakan antara material yang besar seperti karboksilatnya itu lebih sedikit, sehingga ini yang menyebabkan coupling rasionya bisa lebih tinggi seperti itu Bu. Lalu ketika dibandingkan dengan komersial, sebentar supaya saya paham juga. Ini tadi gugus hidroksi dari yang R1 dan R13 itu berbeda ya jumlahnya. Iya, nah, betul. Itu yang mempengaruhi derajat konjugasi tadi. Betul. Ya nggak bisa dibandingin dong. Beda, jadi pengaruhnya apa? Pengaruh dari jumlah gugus hidroksi atau pengaruh dari CMC-nya, jenis CMC-nya? Ya, ini gugus hidroksinya berbeda itu memang karena dari CMC-nya kita mau melihat yang paling optimum atau yang paling kita inginkan atau secara efektif untuk dikonjugasikan dengan asam folat itu CMC dengan derajat substitusi berapa atau butuh gugus hidroksi berapa seperti itu Bu. Jadi memang dia berbeda antara CMC R1 dengan R13, gugus hidroksinya itu yang menjadi faktor bebas dari penelitian ini Bu. Seperti itu.
Jadi dari hasil ini tuh menunjukkan bahwa CMCR1 yang tidak perlu banyak-banyak tersubstitusi atau tidak perlu repot-repot menghasilkan derajat substitusi yang tinggi, dia sudah memberikan coupling rasio yang bahkan lebih baik seperti itu. Oke, jadi pertanyaan begini, yang paling bagus yang mana sekarang? Yang R1 ini Bu. Kenapa paling bagusnya? Karena maksudnya untuk jadi untuk menjadi obat kanker tadi, yang hanya memilih kanker yang rusak sel yang rusak saja kan? Ini tujuannya itu kan? Iya. Hanya untuk mentargetkan untuk sel-sel yang rusak. Sebenarnya sel yang tidak bagusnya tidak akan terkena obat ini, begitu kan? Iya betul Ibu. Itu dilihatnya dari mana sekarang? Efektivitasnya tadi dibilang ini akan jadi bagus. Yang R1 jadi bagus karena dia akan berarti bagusnya itu lebih efektif atau apa? Definisinya lebih paling baik ini apa? Untuk pada variasi ini paling bagus dikatakan seberapa banyak asam folat yang terbanyak. Jadi asam folat yang paling banyak itulah yang paling bagus dalam konjugasi. Kalau asam folat itu bisa memilih dia selektif, meningkatkan selektivitas antara sel kanker dan sel bukan kanker. Saya nggak tahu nih kalau asam folat itu apa bisa mempunyai sifat selektivitas untuk sel kanker dan sel yang tidak kena kanker atau seperti apa? Jadi sel kanker itu sebagian besar ternyata setelah diteliti berdasarkan studi literatur dari penelitian sebelumnya memiliki reseptor folat yang lebih banyak atau overekspresi Bu dibandingkan sel sehat atau sel normal. Sehingga perbedaan itulah yang kami manfaatkan untuk menargetkan material kita tuh agar masuk selektif saja kepada si sel kanker. Nah, reseptor folat tadi memiliki afinitas yang tinggi untuk berikatan dengan asam folat sehingga ketika material kami memiliki asam folat yang lebih banyak, harapannya nanti akan bisa lebih baik berikatan dengan reseptor dan bisa masuk ke dalam sel kanker tapi tidak pada sel normal. Seperti itu. Lalu kalau saat ini state of the art-nya waktu pelepasan asam folat di sel kanker itu ada ukurannya nggak? Artinya capaian yang adik-adik ini sudah dapat ini apakah itu suatu breakthrough terobosan atau memang sebenarnya yang lain sudah ada tetapi ini dengan metode yang lain atau seperti apa? Metode yang lebih mudah, penggunaan asam folat tadi kan ini penggunaan asam folatnya untuk supaya selektif pada sel kanker ya. Iya betul. Nah sekarang saat ini kan pengobatan juga sudah ada, memang ada yang sudah selektif ya. Pengobatan kanker secara selektif itu apakah keuntungan dari hasil penelitian ini apa dibanding yang sudah ada yang eksisnya? Baik Bu. Berdasarkan penelitian studi literatur yang telah dilakukan, tadi telah dikatakan bahwa menurut penelitian Javan Bang dan kawan-kawan 2020 bahwa sudah pernah memberikan pelapisan CMC pada MOF5 ini berbeda dengan MOF EU66. Ya. Kalau yang dengan asam folat ini baru, ini keterbaruannya. Untuk asam folat itu sebenarnya ada di riset terdahulu oleh Parsai dan kawan-kawan 2022 itu mengkonjugasikan kitosan Bu, polimernya dengan kitosan asam folat. Tetapi model yang dilakukan oleh peneliti terdahulu itu tidak cocok untuk kanker kolon ini Bu, karena dia harus melewati lambung usus halus sehingga perlu polimer yang responsif terhadap pH di pH asam lambung. Makanya di sini kami menginovasikan dengan menggunakan polimer CMC yang dikonjugasikan dengan asam folat tadi. Jadi letak keterbaruannya adalah penggantian MOF dengan UIO66 serta polimernya diganti yaitu menggunakan CMC. Sebelumnya riset yang mensintesis CMC itu sudah ada CMC konjugasi dengan asam folat dan kita mengadopsi metode dari mereka, tapi mereka hanya sebatas sintesisnya, belum ke aplikasi sel kanker seperti yang telah kami lakukan dan belum ada yang dari TKKS memanfaatkannya seperti itu Bu. Kalau aplikasinya gimana maksudnya? Tadi kan sudah ada secara sintesisnya sudah ada, tapi adik-adik mau menghitungkan ke aplikasinya begitu kan? Sudah dicoba? Cara mencoba menguji aplikasinya seperti apa? Cara menguji
terkait material kami selektif ataupun tidak dalam sel kanker, itu kami melakukan sel uji aktivitas toksik menggunakan sel uji T47D, di mana ketika pelapisan dengan CMC-FA yang telah kami lakukan itu dapat menurunkan anti kanker, menurunkan nilai IC50 sehingga nilai dari toksisitas itu meningkat pada saat sel kanker seperti itu. Mana nilai hasilnya? Ada di slide 45, mohon maaf panitia. 45. Ya, di slide 45 ini menunjukkan bahwa sifat anti cancernya itu meningkat Bu ketika ada penarget aktif si asam folat dibandingkan tanpa ada pelapisan. Seperti itu yang menjadi studi aplikasi kami. Bisa di next lagi mungkin. Next. Nah ini adalah sel-sel T47D atau sel cancer. Nah ini bisa dilihat Bu, IC50-nya ketika dilapisi dengan adanya CMC-FA itu dari menurun ke angka 72, yang artinya memang sudah lebih aktif secara anti cancer kepada sel T47D seperti itu. Kalau quercetin sendiri memang memiliki nilai IC50 yang lebih kecil yaitu 56, tetapi ini artinya dia sangat toksik terhadap sel cancer. Ini yang kalian buat yang merah itu ya? Iya Bu. Yang kalian buat yang merah? Iya. Yang kuning sama yang biru? Itu kita buat juga. Kalau quercetin sendiri itu dari yang sudah ada Bu, komersial maksudnya, tidak disintesis. Tapi yang kuning quercetin UU66 disintesis, kemudian yang merah setelah dilapisi juga kami sintesis. Ketika ada penurunan IC50 tandanya obat itu semakin efektif ataupun anti cancernya semakin kuat seperti itu Bu. Lalu yang kedua tadi apa tujuannya? Untuk tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui mengaji kemampuan karakteristik dan juga kemampuan material penghantar obat Bu. Jadi untuk karakteristik ini Diujinya pakai apa tadi? kalau untuk Kemampuannya ini, yang ini. untuk Ini yang menjawab tujuan kedua. salah satunya ini Bu. Jadi untuk kemampuannya itu dimulai dari uji in vitro melalui asam lambung, melalui berbagai pH-PPS. Sementara yang kedua melalui Ini sudah ada uji toksik. Ini udah ada uji in vitronya ya. Ini in vitronya ada 2 Bu, uji pelepasan obat di media simulasi tubuh dan uji kepada sel kankernya langsung secara in vitro. Oh. Di mana yang hasilnya tadi? Yang ini satu, lalu yang rilisnya di Di slide 40, mohon maaf panitia boleh ditampilkan data rilisnya adalah pelepasan quercetin di media simulasi tubuh asam lambung, usus halus, nah ini Bu, dan juga sel kolon. Dan dari sini menunjukkan bahwa dengan adanya pelapisan ganda itu terbukti dapat menekan rilis obat pada kondisi asam lambung. Dan ini memang menjadi fokus kami pada pengobatan ini, jangan sampai ada obat yang terlepas di kondisi lambung sebelum mencapai ke sel kanker kolon atau sel kanker usus besar. Seperti itu. Jadi temuan kalian banyak sekali ya. Pertama double kapsul ya, double apa itu dah? Double layer ya. Double layer ya. Itu temuan kalian. Iya, Sebelumnya belum pernah ada yang melakukan double layer. belum ada Bu. Jadi terus apalagi tadi folat, asam folat. Iya. Khusus untuk kanker kolon kanker itu belum ada juga yang melakukan. Kalau untuk sebenarnya asam folat itu penargetannya bukan hanya sel kanker kolon saja, tetapi ada juga sel-sel lain yang memang overekspresi terhadap folic reseptor seperti itu. Terus kalau untuk riset yang ada saat ini, ada yang melakukan penargetan dengan asam folat, tapi polimernya tadi berbeda Bu. Kalau kita kan pakai CMC kemudian di double layer, itu belum pernah dilakukan. Dan polimernya juga polimer yang kami manfaatkan dari TKKS. Perbandingannya dari mana? Kalau yang single layer yang mana? Sama double layer berapa rilisnya berapa? Itu kan minimalnya 2,36% ya. Ketika cuma single layer itu ketika pH 1,2 itu hanya sekitar 5,94. Sedangkan ketika kita melakukan double layer itu yang 1,2 itu yang single layer itu. Ini pH 1,2 Bu, jadi
Dari ketiga material ini yang hitam, merah, biru kita masukkan ke dalam media pH 1,2 selama 2 jam. Ini profil rilisnya atau terrangkum dalam tabel di samping. Kemudian dilanjutkan untuk dirilis obatnya pada media pH 7,4 yang mewakili usus Ya halus. itu kan variasi pH. Yang mau saya tanya tadi kan ada double layer katanya temuan baru. Iya Bu. Jadi dibandingkan dengan yang single layer mana? Yang mana yang lebih bagus? Yang double layer Bu. Yang biru. mana hasilnya? Tunjukkan. Ini rilisnya minimal paling bawah yaitu 2,3% saja dibandingkan yang atasnya. Sehingga ini meminimalisir untuk obat Lapisan itu. ganda dengan CBC menjaga obat agar rilis minimal pada kondisi asam lambung. Iya betul Bu. Maksudnya Jadi untuk kanker obat yang kami usulkan ini kan obat oral ya Bu, sehingga dimasukkan ke dalam mulut lalu akan menemukan beberapa tantangan. Yang pertama adalah ketika sampai asam lambung atau di pH 1,2 di mana pH yang sangat kuat ini memungkinkan obat itu bisa material si drug delivery-nya itu bisa terdegradasi ataupun lepas gitu obatnya pada pH asam lambung ini. Itu tidak diinginkan karena ketika obatnya lepas nanti obatnya itu bisa kemana-mana istilahnya Bu, tanpa dia tidak selektif. Padahal target dari pengobatan ini adalah obat kanker kolon ataupun yang ada di usus besar, sehingga rilis pada pH 1,2 dengan pH yang ekstrim ini kemampuan rilis prematurnya itu ditekan Bu, atau rilisnya sangat minimal dibandingkan dari yang hanya pada UIO dan pelapisan pertama seperti itu. saya hanya ingin konfirmasi saja bahwa penelitian yang kalian lakukan ini ada beberapa temuan baru, ya kan? Yang pertama tadi untuk derajat konjugasi itu sudah oke ya. Lalu yang kedua ini tadi sistem atau sistem Penghantar obat. apa? Sistem penghantar obat? Ya, sistem penghantar obat yang dengan 2 layer tadi katanya. Iya Bu. Berarti harus ada perbandingan kan? Iya Bu. Perbandingan dari pH-nya. pH-nya ini kan untuk waktu environment rilisnya aja, waktu rilisnya aja kan. Iya Bu, betul. Tapi waktu melakukan sintesisnya kan harusnya ada beda kan? Iya betul. Bedanya di yang ini tadi, yang di ini, yang 66. Iya. Ini yang double layernya itu Oh, maksudnya. double layernya yang warna biru Bu, yang sudah ada CMC-FA dan CMC seperti itu. Jadi double layer itu lapisan pertama adalah CMC-FA. Oh, oke. Jadi yang double layernya CMC, terus CMC-FA, lalu CMC gitu. Iya betul. Oh, oke. Iya, jadi paham saya. Kumulatifnya jadi lebih paling rendah ya. Iya, betul. Yang waktu rilisnya kumulatif rilisnya rendah. Iya, pada pH asam lambung dia lebih rendah. Itu target yang diinginkan. Itu salah satu yang menjawab tujuan kami Bu, di tujuan nomor 2. Ya. Oke, jadi 2 tujuan tadi sudah terjawab ya. Iya Bu, sudah. Mungkin dikonfirmasi lagi terkait tujuan kedua itu sudah didapatkan material yang rilisnya paling sedikit di asam lambung, kemudian sudah aktif secara sitotoksik pada sel kanker, serta karakteristiknya sudah sesuai mulai dari ukuran partikel, zeta potensialnya, kapasitas pemuatannya, serta stabilitas dispersinya seperti itu. Ya mungkin itu dulu dari saya Bu Garisa, kalau bisa disambung silakan. Tapi saya masih penasaran tadi kenapa mesti dibuat semua itu ya? Berapa kali pengulangan untuk pembuatan sampai dia reproducible gitu untuk yang obatnya itu semua. Kalau untuk data rilis kami sempat mengulangi 2 kali Bu. Sementara untuk Bukan waktu pengujian, bukan waktu pembuatannya. Kan semuanya dibuat sendiri kan? Iya betul Bu, dibuat sendiri. Ya itu berapa kali supaya bahwa itu memang berapa kali reproducible waktu untuk membuat sendiri? Yang CMC lalu apa tadi semua? Baik Bu. Untuk pembuatannya sebenarnya berkali-kali Bu. Jadi kami memang mensintesis sesuai metode yang sudah ada dan juga kita memodifikasi, lalu dibuat menghasilkan rendemen sekian dan diperbanyak sampai material mencukupi. Berapa kali? Karena kan harus, kalau kalian mau membandingkan harus pada satu
satu bahan yang memang sama kan semuanya. Betul Bu, karena pada saat itu sekaligus memperbanyak dalam waktu yang sama sehingga nanti untuk menghasilkan pelepasan itu menggunakan material yang sama juga Bu. Untuk pengujiannya memang dilakukan minimal 2 kali pengulangan, tapi untuk preparasinya itu sejujurnya kami itu mempreparasi dan memperbanyak hingga kecukupan materialnya untuk aplikasi karakterisasi dan aplikasi seperti itu Bu. Jadi secara duplonya itu dari material kumpulan yang sudah kami preparasi untuk memperbanyak tadi, terus diambil secara duplo atau minimal 2 perlakuan untuk dilakukan uji-uji yang telah disampaikan. Lanjut Bro. Ya, untuk sementara. Pertama, selamat ya Dede ya. Terima kasih Bu. Sudah masuk final. Mudah-mudahan bisa jadi juara ya. Amin. Terima kasih. Tadi disampaikan, apa saya salah dengar bahwa belum ada orang yang melakukan penelitian konjugasi CMC ya dengan asam folat, apa begitu dijelaskan tadi, apa saya salah dengar? Ibu, kalau untuk pengkonjugasian asam folat itu pernah terhadap ketosan Ibu, sementara untuk CMC belum pernah. Ini seperti dalam penelitian terdahulu yang telah dijelaskan bahwa dengan adanya pelapisan, dengan adanya konjugasi asam folat pada ketosan itu telah membuktikan dapat meningkatkan efek penarkitan melalui uji sitotoksik yang nilai asifitnya lebih rendah tersebut. Izin menambahkan Bu, terkait sintesis CMC-FA menggunakan CMC yang komersial, tapi belum ada aplikasinya, itu sebenarnya sudah pernah dilakukan, hanya sebatas sintesis CMC-FA. Nah, tetapi untuk CMC yang dari TKKS dikonjugasikan asam folat itu belum pernah dilakukan, sehingga kami lakukan, dan aplikasinya terhadap material kanker kolon pengantar obat ini juga belum pernah dilakukan Bu. Benar. Sejauh penelitian yang telah kami kaji berdasarkan terdahulu saya itu belum. iseng ya ngecek pakai ChatGPT nih. Iya Bu, silakan. Nah, keluar katanya udah ada. Apa Bu dijelaskannya? Nah, ini ada Sane et al, ada Yen et al, pakai nggak literatur itu? Judulnya tentang apa Bu? Nggak ada judul di sini, pokoknya ini udah mengembangkan konjugasi apa yang ada dilakukan gitu. Ya. Jadi lain kali jangan di statement belum ada orang yang melakukan. Nah, sudah ada. Sudah ada. Sekarang saya ingin tahu apa sih uniqueness dari penelitian adik-adik ini. Jadi harus diingat ya, jangan pernah lagi bilang belum ada orang yang penelitian itu sudah ada. Ya, kalau tidak percaya bisa dicek. Pernah nggak pakai perplexity? Pernah Bu. Pernah. Ada nggak? Nemu nggak di situ? Itu untuk CMC komersial konjugasi asam folat. Pokoknya CMC berarti kan CMC dari sawit, dari mana? Sebenarnya kan sama aja. Iya. Kalau udah jadi CMC itu sama. Iya, terkait itu Ya, pernah ada sama. melakukan. Jadi nanti untuk yang akan datang ke depannya, untuk adik-adik yang lain juga yang mau presentasi hari ini, hati-hati kalau bicara belum pernah dilakukan oleh orang lain. Ya, itu sudah pernah. Nah, sekarang pertanyaan saya, ya nggak apa-apa, udah pernah orang melakukan, ya. Nah, sekarang apa uniqueness-nya yang adik-adik lakukan ini sehingga tidak sama dengan yang sudah dilakukan oleh orang-orang? Udah banyak orang melakukan untuk kanker payudara, kanker kolon itu ada. Nah, pertanyaan saya apa yang uniknya yang di adik-adik mau menang kan 50 juta? Iya Bu. Nah, yuk, Pasti. silakan jawab. Oke. Izin menjawab Bu, unik dari penelitian kami itu kami menggunakan obat berupa quercetin yang mana itu dimuat di UO66 dengan adanya double layer dari CMC tersebut Ibu. Nah, CMC yang di double layer ini ternyata memiliki selektivitas dan aktivitas anti kanker yang baik pada sel kanker kolon. Jadi ketika dilapisi dengan double layer itu memiliki kemampuan yang baik Ibu. Izin menambahkan, Kata dulu, ya, jangan banyak-banyak, ya, sabar. Walaupun ada 50 juta ya. siap. Nah, jadi tadi, nah adik-adik udah bisa kan nemukannya. Bedanya dengan yang orang lakukan, adik-adik bikin double layer. Saya belum ngecek nih, apakah sudah ada pula orang yang melakukan double layer atau enggak gitu. Nah, sekarang karena saya belum ngecek, saya terima, oke, uniqueness-nya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang bisa nggak ditunjukkan kalau
secara berapa persennya itu memang belum diukur Bu, cuma terlihat dari profil rilisnya yang tadi rilis obat. Kira-kira bisa diestimasi nggak walaupun belum diukur? Yang double layer itu hanya ya, yang double layer ini pertama kelebihannya dari stabilitas dispersinya Bu, dari nilai yang mana penghantar obat kan harus memiliki stabilitas dispersi yang baik. Nah, dilihat dari data zeta potensial, mungkin bisa next lagi. Dan nah, data zeta potensial yang pelapisan single layer yang 15,1 itu hanya stabilitas awal. Sementara ketika di double coat atau double layer dengan CFC, ini stabilitasnya meningkat ke minus 44 atau menjadi stabilitas yang baik. Itu kelebihan yang pertama. Lebih berapa persen? Persen. Oh, kalau terkait persennya, Data itu ada dari minus 35 ya itu ya. Jadi minus 44 gitu. Untuk double coating minus 44,3 yang membuktikan stabilitasnya termasuk yang baik, lebih baik daripada yang single layer. Single layer yang mana data single layer? yang ini Bu, yang minus 15,1. Minus 15,1. Iya, betul. Jadi sekarang jadi minus 44. Iya, ketika double coating atau stabilitasnya jadi lebih baik. Itu berapa persen? Masa nggak bisa nentuin ya? 30, lebih dari 50% Bu, kalau terkait stabilitas dispersinya. Jawabannya belum dihitung, Bu. Bisa dihitung kan? Ya, Ya, baik. 50 juta. Siap Bu. Lalu kelebihan yang kedua dari data profil rilisnya bisa ditampilkan kembali, di mana yang untuk nah ini terkait yang single layer ini yang warna merah Bu, lalu yang double layer itu yang warna biru. Bisa dilihat ini kita zoom ke sana lebih jelasnya, yang double layer yang warna biru itu dia rilis quercetin atau rilis obatnya paling sedikit, artinya sudah berhasil mencegah rilis prematur lebih baik dibandingkan yang Dia bisa bertahap gitu ya. ya. Jadi misalnya dalam 24 jam langsung keluar gitu obatnya, langsung sedikit-sedikit gitu kayak air netes lah gitu. Iya betul, dan nanti harapannya bisa maksimal di targetnya. Itu sel kanker kolon. Di kolonnya. Nah kira-kira ada pertanyaan nggak kalau ini diaplikasikan, apakah orang yang kena kanker kolon itu bisa sembuh? Kan susah sembuh. Apabila diaplikasikan, harapannya memang karena adanya gugus folat, asam folat itu tadi akan lebih meningkatkan efektivitas peran kita Bu. Jadi selain lebih efektif, mungkin juga mengurangi efek samping dari pemberian obat itu sendiri. Karena ketika tanpa pengantar obat, ada kemungkinan obat akan menyerang sel-sel normal gitu. Sementara model yang didesain ini dengan adanya asam folat dapat menargetkan secara khusus ke sel kanker seperti itu Bu. Jadi Kalau asam folat itu kan luar biasa, hampir semua obat untuk penyakit kanker kan pakai asam folat ya. Nah, yang saya tanyakan, emang ada obat kanker kolon yang nggak pakai asam folat? Baik Bu, untuk anti cancer agent terutama yang kita gunakan ini kan quercetin Bu. Quercetin itu sejauh yang kami kaji hanya dijual dalam bentuk quercetin dihidrat, yaitu bentuk padatannya yang kemudian dipelet seperti itu tanpa dimasukkan ke dalam sistem penghantaran obat. Dan kami di sini melakukan modifikasinya untuk dihantarkan ke dalam, dimasukkan ke dalam sistem penghantar obat terlapis ganda dengan adanya agen penarget juga yang bisa meningkatkan efektivitas dari obat itu tersebut. Lalu terkait pertanyaan apakah yakin untuk bisa mengobatkan kanker, ini masih perlu penelitian lebih lanjut Bu. Jadi memang riset kami ini masih memiliki keberlanjutan program yang mana kita baru bisa mencanangkan sampai 3 tahun ke depan, dan pada tahun ketiga di 2027 itu baru dikaji terkait in vivo-nya. Jadi memang untuk diedarkan ataupun langsung untuk dikonsumsi itu perlu tambahan uji lainnya seperti itu Bu. Tapi kenapa lama banget sampai 2027? Karena yang Orang banyak sekarang. Ya. Emang segitu lamanya deh. Apa yang membuat selama itu? 2025 baru in vitro, 2026 baru coplay, 2027 baru in vivo. Kenapa lama sekali? Sudah mati duluan yang kena kanker kolon. Izin menjawab Bu, karena di sini kan kami menggunakan CMC hasil sintesis tadi yang mana itu dilakukan optimasi
optimasinya. Nah, tadi kami masih menggunakan variasi pada R1 dan juga R13. Nah, yang nantinya riset keberlanjutan selanjutnya itu rencananya itu akan memuat konjugasi CMC setiap rancangan optimasi. Jadi selain dari R1 dan R13. Nah, nanti dari variasi tersebut akan dikonjugasikan, Ibu. Nah, untuk selanjutnya dari kami akan mengetahui jumlah mana yang paling efektif dan mana yang memiliki aktivitas sitotoksik. Kemudian dilanjutkan sampai tahun 2027 karena untuk proses sintesisnya itu lumayan memakan waktu dan juga sampai di tahap tersebut itu juga butuh kajian yang lebih lanjut, begitu, Ibu. Berarti adik berpusing-pusing dengan mengoptimasi membuat CMC dari sawit. Itu bukan? Kalau untuk izin menjawab, Bu, kalau untuk membahas CMC dari sawit sudah terselesaikan insya Allah pada tahun ini. Sementara Tadi apa itu optimasi apa itu? Ini untuk konjugasinya, Bu. Oh. jadi untuk konjugasi dari berbagai variasi, karena untuk yang sebelumnya masih diambil perwakilan, sementara untuk next step itu semua variasi akan dikonjugasikan. Jadi untuk melihat seberapa banyak sih asam folat yang dibutuhkan untuk menghasilkan aktivitas sitotoksik yang paling optimal seperti itu, Bu. Karena data sejauh ini kita hanya melihat bahwa nilai yang coupling ratio yang didapatkan itu sudah bisa meningkatkan aktivitas sitotoksik, tetapi untuk nilai efektifnya atau optimalnya itu belum diketahui, Bu. Itu yang nantinya. Ini kan masih 3 tahun lagi ya. Iya, Bu. Terus adik-adik udah lulus. Terus Betul. ini mau diapain? Kebetulan dari anggota kami itu belum lulus semua, Bu. Ada beberapa yang memang masih di tahap sebagai mahasiswa aktif. Lalu juga kami kan di kampus kami itu punya research group, Bu, yang berkelanjutan, dan memang harapannya ini nanti akan dilanjutkan atau dihibahkan seperti itu ke adik tingkat di bawah pembimbing dosen yang sama seperti itu. Dan kita juga punya grup riset bersama dari mulai yang lagi skripsian baru masuk ke dalam riset group sampai alumni itu juga ada. Seperti itu. Ini penelitian ini apakah pernah dapat pendanaan sebelumnya dari tempat lain? Belum pernah, Bu. Nah, tadi katanya riset group, berarti artinya harus udah ada pendanaan dari sebelumnya dong. Terkait riset group itu riset di bawah dosen pembimbing dengan tema yang sama seperti, jadi dosen kami itu berfokus pada material organic framework itu, Bu, yang mana aplikasinya itu ada banyak dan kami mengambil andil di biomedis, dan riset ini itu belum pernah ada yang melakukan adik tingkat ataupun kakak tingkat kami seperti itu, dan ini baru didanai di sawit ini. Harapannya nanti bisa dilanjutkan seperti itu. Betul. Oke. Kemudian pertanyaan saya terakhir, boleh ya, Pak? Terakhir. Ya, terakhir, Pak. Terakhir. Adik-adik, dari pelaksanaan penelitian ini bisa nggak disampaikan, tapi singkat ya, mana yang adik-adik lakukan yang sesuai dengan waktu adik-adik membuat proposal, mana yang merupakan tambahan atau spicy-nya gitu ya. Untuk yang sesuai proposal adalah quercetin yang dimuat ke MOF-UIO 66 dilapisi dengan CMC-FA. Itu proposal yang kami canangkan. Tetapi selama berjalannya riset ini kami menemukan bahwa yang terlapis pertama tadi ternyata stabilitasnya itu masih belum bagus sehingga perlu ditingkatkan. Sehingga kami memodifikasi riset ini dengan double coating atau double layer. Itu perbedaan pertama. Lalu perbedaan kedua itu saat di proposal tidak ada optimasi dari sintesis CMC untuk mengetahui terhadap konjugasi asam folatnya. Lalu pada riset ini sampai saat ini kita sudah menjalankan itu atau menambahkan pengaruh dari derajat substitusi terhadap konjugasi asam folat seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bu. Ini mungkin nggak terakhir, masih setengah ya, baru 3 orang. Ya, sekali lagi apresiasi untuk adik Citra dan kawan-kawan bisa masuk di 10 besar di antara 40 yang mengikuti lomba tahun berjalan ini. Nah, pertanyaannya sudah tadi diborong sama Ibu Ketua ini. Nah, di latar belakang di
abstrak memang disebutkan tentang efek samping sebagai latar belakang dilakukannya penelitian ini. Namun saya sih belum melihat dalam riset ini bagaimana adik-adik membuktikan bahwa efek sampingnya itu seperti yang diharapkan. Boleh dijelasin? Di report memang penjelasannya tidak begitu tidak eksplisit, implisit saja. Untuk efek samping ini bisa dilihat dari hasil uji sitotoksik sebelumnya, bahwa dengan adanya penargetan asam folat itu terbukti dapat lebih menurunkan nilai IC50 yang artinya dapat membunuh sel kanker dengan konsentrasi yang lebih sedikit. Nah, karena adanya konsentrasi yang lebih sedikit tersebut, dengan adanya reseptor asam folat dan sel kanker sendiri itu memiliki reseptor folat yang lebih tinggi dibandingkan sel kanker sehat, sehingga untuk meminimalisir efek samping melalui uji tersebut. Lalu untuk efek samping itu di mana? Ya. Karena dia keluar kan rilis ya. Iya betul Pak. Rilis di lambung, Betul. rilis di beberapa tempat, kemudian ini yang berefek ke sel-sel yang sehat. Iya betul Pak. Jadi memang untuk studi efek samping secara in vivo-nya itu belum dilakukan pada tahapan ini, karena kita hanya mau melihat apakah agen penarget kita dan juga profil rilisnya apakah sudah sesuai untuk menargetkan pada sel kanker kolon. Lalu untuk efek sampingnya ini bisa dipelajari nanti dari keberlanjutan riset kami juga yang telah dicanangkan secara in vivo pada mencit terlebih dahulu Pak. Ngerti. Maksud saya dari analisis tidak langsung yang berhubungan dengan efek samping kan bisa dilakukan di awal ini supaya ketahuan dari awal apakah ini perlu diteruskan atau tidak. Oh iya betul Pak. Itu dari data rilis yang tadi Pak, rilis obat quercetin. Oke, dari data rilis. Ya, Nah, kita turun ke data rilis. Nah, di data rilis ada yang di pH mana tadi ya? Boleh di halaman 40 tadi ya? Iya, slide 40. Oke, di pH 6,8 yang penting. Yang saya melihatnya di sini, kalau di pH 1,2 udah bagus walaupun ya udah bagus. Tapi di pH 6,8 di pH kolon ya. Betul Pak. 16,92 yang satu layer 10,38, dua layer 15,52. Hanya dalam ini, sorry saya bukan ahli di bidang ini. Secara logiknya kok layer 2 itu kok makin besar dibanding yang satu layer. Apa sih efek mekanismenya, bagaimana CMC itu bisa membuat rilisnya makin cepat di dua layer? Baik Pak, jadi ini data kumulatif rilis Pak. Jadi data yang 16%, 10%, 15% itu hasil akumulasi dari pH sebelumnya. Ya. Lalu memang yang data terlapis ganda itu lebih tinggi dari yang single coating. Yang single coating kan hanya 10,38. Nah ini terjadi akibat ternyata pada yang double layer di pH 7,4. Nih yang pH 7,4 yang berwarna biru ini dia rilisnya sudah lebih banyak dibandingkan yang single coating. Nah di sini sebenarnya menjadi keterbatasan riset kami yang bisa berpotensi dikembangkan berikutnya seperti itu dengan penambahan. Jadi udah tahu kan kelemahan dari riset ini. Iya sudah Pak. Kemudian ini udah nol ya. Kemudian normalnya kemoterapi untuk kanker kolon itu bagaimana obatnya? Adakah itu dipakai sebagai kontrol di sini? Kalau untuk pengobatan secara general itu tidak hanya kemoterapi Bapak, seperti dengan radiasi dan lain sebagainya. Sementara untuk kemoterapi ini pengobatan dengan menggunakan obat-obatan. Kalau untuk ya khususnya dengan penggunaan quercetin yang selama ini ada dilakukan, ada nggak di sini dijadikan sebagai pembanding kontrol? Baik Pak, ada di bagian uji sitotoksik di slide berikutnya. Nah, secara saat ini untuk quercetin itu biasa dikonsumsi langsung sebagai anti cancer sebagai quercetin dihidratnya saja atau quercetin ini Pak. Dan dilihat perbandingannya dia memang sangat toksik, tetapi belum bisa membedakan antara sel kanker dan sel normal karena tidak ada agen penargetnya. IC50-nya seperti itu. Itu 56.
punya kalian satu layer ini ya. Ya, satu layer itu masih kurang aktif, tapi ketika ada 72, padahal yang satu layer tadi kan nggak dipakai. Kenapa dibanding yang 2 layer lebih bagus yang 2 layer? ya ini sudah artinya lebih kecil itu meningkatkan aktivitas sitotoksik ya Pak. Dibandingkan quercetin UI66. Dia cuma 144 artinya. Yang 2 layernya nggak diuji. Oh, maksudnya ke situ terkait double layer itu tadi dijelaskan di bagian kerangka pemikiran, memang pada kondisi sel usus halus CMC-nya itu dapat lepas Pak, dapat larut sehingga akan meninggalkan quercetin UI66 CMCFA. Jadi quercetin UI66 CMCFA inilah yang kami ujikan ke aktivitas sitotoksik, memimik dari kondisi real saat penghantaran obat di kondisi kalem itu tinggal yang single layer. Ini pertanyaan terakhir deh. Udah minus ini. Seandainya ini pakai CMC komersial, dibanding dengan CMC yang dari TKKS tadi, secara industrial itu bagaimana? Jadi saya mau lihat aplikasi industrialnya. Baik Pak, kalau terkait menjanjikan atau tidak secara ekonomi? Oke, mungkin bisa ditampilkan slide. Oh tidak bisa. Ya jadi kalau misal dalam bidang ekonomi, CMC komersial ini tentunya kan lebih baik daripada CMC komersial, serta ketika CMC komersial kan kita memakai seperti dari kayu maupun dari kapas, jadi kan kita juga melakukan perhitungan di lampiran PowerPoint juga dapat belum bisa ditampilkan. Hasil itu menunjukkan bahwa CMC dari TKKS itu lebih ekonomis dibandingkan CMC komersial dari kapas maupun kayu. Betul, ditambah selain lebih ekonomis, ternyata untuk aplikasi penghantaran obat tadi konjugasinya itu lebih baik Pak, bisa meningkat asam folat lebih banyak dibandingkan yang komersial, sehingga sangat berpotensi dari bidang aplikasi dan juga ekonomis. Sepertinya MC-nya sudah mau masuk ke depan. Tiga kali mau nanti. Oh iya udah bisa. Itu rendemen CMC-nya berapa persen itu kan? Rendemen selulosanya berapa persen? Berapa persen? Untuk rendemen yang selulosa yang kami dapatkan itu sekitar 74% Pak. 74%? Ya, linknya diperiksa lagi kadarnya berapa? Setelah kami melakukan uji kemurnian dari 74% itu, kemurnian dari selulosa sebesar 72%. Linknya berapa persen yang karena ambil? Periksa lagi nggak? Untuk lignitnya 4%. Sisanya? Ya, sisanya. Jadi selulosanya hanya mengandung 4% lignit. Ya, mungkin itu yang ini hambatan itu ada faktor itu yang belum bersih. Betul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kembali Pak. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah untuk tim pertama lapisan ganda quercetin dalam UI66 dengan dari Universitas 11 Maret. Sangat menarik sehingga waktunya kurang begitu ya. Tadi harapannya ada riset lanjutan. Terima kasih kepada Mbak Citra dan juga teman-teman. Langsung saja kita menuju tim kedua. Tim kedua dengan tema Nasel, pengembangan lotion tabir surya nanolignin tandan kosong kelapa sawit, LIC Guidensis sebagai SPF Sun Protection Factor booster dalam sediaan tabir surya dari Universitas Tanjung Pura yang diketahui oleh Hestiva. Kami persilahkan kepada Mbak Hestiva dan juga rekan-rekan untuk naik ke atas panggung mempresentasikan kalau ada sampel tabir suryanya, lotion tabir suryanya boleh kalau misalnya mau dibagikan kepada tim penilai. Mana tahu bisa diaplikasikan besok main ke pantai begitu ya, supaya terhindar dari sengatan matahari. Mengingatkan kembali waktu presentasi 15